Setiap kali kita membeli barang secara online, sebuah perjalanan luar biasa dimulai. Paket kita melintasi kota, pulau, bahkan benua untuk sampai di depan pintu. Tapi pernahkah kita berpikir berapa jejak karbon yang ditinggalkan dari perjalanan itu? Logistik merupakan urat nadi ekonomi modern, tapi ia juga salah satu penyumbang emisi dan limbah terbesar di dunia. Pertanyaannya, haruskah kita memilih antara pertumbuhan bisnis dan kelestarian planet? Bagaimana jika saya bilang kita bisa mendapatkan keduanya? Selamat datang di dunia Green Logistik. Green Logistik merupakan cara mengelola seluruh rantai pasok mulai dari pengadaan bahan baku, penyimpanan di gudang, hingga mengirim ke tangan konsumen dengan dampak lingkungan yang seminimal mungkin. Ini bukan lagi hanya soal cepat dan murah, tapi juga soal efisien, bersih, dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk mengurangi jejak karbon, meminimalisir polusi, dan menekan jumlah limbah. Green Logistik ini diterapkan di beberapa sektor. Yang pertama, di sektor transportasi. Perusahaan mulai beralih ke armada kendaraan listrik. Untuk pengiriman jarak dekat di kota, kurir sepeda atau motor listrik jadi primadona. Selain itu, penggunaan software canggih untuk mengoptimalkan rute bisa menghemat bahan bakar secara signifikan. Kedua, gudang yang hijau. Bayangkan sebuah gudang yang energinya ditenagai oleh panel surya. Menggunakan lampu LED hemat energi yang hanya menyala saat ada gerakan, bahkan menampung air hujan untuk berbagai keperluan. Tentunya efisien dan ramah lingkungan. Ketiga, kemasan. Ucapkan selamat tinggal pada plastik berlapis-lapis. Perusahaan inovatif kini menggunakan bahan daur ulang, mudah terurai, atau bahkan merancang kemasan minimalis tanpa mengurangi kemasan produk. Tentunya semakin sedikit sampah, semakin baik. Dan yang tak kalah penting, reverse logistik. Ini adalah proses mengelola pengembalian produk dari konsumen, bukan untuk dibuang, tapi untuk didaur ulang, diperbaiki, atau diambil komponennya. Ini adalah inti dari ekonomi sirkular. Manfaat dari Green Logistik ini diantaranya yang pertama, efisien dan hemat biaya. Menggunakan lebih sedikit energi dan bahan bakar berarti menghemat uang. Optimalisasi rute memangkas biaya operasional. Jadi, hijau itu ternyata juga berarti hemat. Yang kedua, citra merek dan loyalitas konsumen. Konsumen modern semakin cerdas. Mereka lebih memilih untuk mendukung merek yang peduli pada lingkungan. Citra perusahaan yang positif akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik talenta-talenta terbaik. Yang ketiga, kepatuhan regulasi dan manajemen risiko. Dengan regulasi lingkungan yang semakin ketat di seluruh dunia, perusahaan yang sudah menerapkan Green Logistik selangkah lebih maju. Mereka siap menghadapi masa depan dan terhindar dari risiko denda atau sanksi. Dalam menerapkan Green Logistik ini, tentu saja perjalanannya tidak mulus. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Yang pertama, biaya investasi awal. Membeli truk listrik atau membangun gudang pintar butuh investasi awal yang tidak sedikit. Yang kedua, infrastruktur terbatas. Ketersediaan stasiun pengisian daya kendaraan listrik atau fasilitas daur ulang yang memadai masih menjadi PR di banyak wilayah. Dan yang ketiga, perubahan pola pikir. Tantangan terbesar seringkali datang dari dalam. Mengubah budaya dan proses kerja yang sudah mendarah daging di sebuah perusahaan membutuhkan komitmen dari semua level. Jadi, Green Logistik bukan lagi sekedar tren atau pilihan, tapi sebuah keharusan untuk bisnis yang ingin bertahan dan berkembang di masa depan. Ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Dimulai dari langkah-langkah kecil seperti mengurangi penggunaan plastik hingga investasi besar dalam teknologi hijau. Ini merupakan win-win solution. Perusahaan menjadi lebih efisien dan dicintai pelanggan, sementara kita bersama-sama menjaga satu-satunya rumah yang kita miliki.